DNNI sebetulnya menyediakan beragam produk yang disediakan untuk investor dengan tipe profil risiko yang berbeda dan juga untuk investor dengan tipe horizon investasi yang berbeda. Jadi beragam produk ini sudah disiapkan dan saya rasa memang kami melihat bahwa tahun ini tahun pemulihan ekonomi. Di tengah tahun pemulihan ekonomi, kami melihat bahwa kinerja dari perusahaan-perusahaan akan semakin membaik di tahun 2021 dengan harapan adanya distribusi vaksin yang lebih baik di tahun 2021 ini. Sehingga aktivitas ekonomi dan juga aktivitas sosial dapat berjalan kembali dengan normal dan lancar. Nah, mengenai proyeksi kami bahwa IHSG akan menuju ke level 6.600 sampai 6.800, hampir menyentuh level 7.000, ini tentu saja akan menguntungkan bagi reksadana yang memiliki saham sebagai underlying, baik itu reksadana saham maupun juga campuran. Tapi kami selalu mengingatkan kepada investor bahwa investasi di reksadana saham memang tidak bisa dengan sesaat atau sebentar, dengan momentum tertentu saja. Dan investasi reksadana saham terbukti memang lebih menguntungkan kalau memang di-keep secara jangka panjang. Baik, untuk reksadana sendiri sejauh apa evaluasi MMI terhadap bisnis reksadana dari ketika pandemi 2020 hingga sekarang hampir kuartal 1 2021? Ya, berbicara mengenai industri reksadana selama tahun 2020, pertumbuhan dan perkembangan dana kelolaan reksadana memang cukup menggembirakan. Artinya di tengah situasi krisis, memang industri ini masih bisa bertumbuh dari sisi dana pengelolaan sebanyak 5,8% menjadi 573 triliun di akhir tahun 2020. Tidak hanya itu, tapi juga jumlah investor reksadana juga mengalami pertumbuhan yang cukup menggembirakan, naik lebih dari 70% menjadi 3,7 juta investor di akhir tahun 2020. Dan ini juga tidak lepas dari situasi di mana kalau tahun 2020 dengan adanya likuiditas yang berlimpah dari sektor perbankan, karena sektor perbankan sendiri juga masih agak sulit untuk menyalurkan pinjaman, sehingga dana yang parkir di perbankan ini juga ikut lari ke industri reksadana, terutama reksadana pasar uang. Karena di tahun 2020 reksadana pasar uang ini tumbuhnya cukup baik, yaitu 36% selama tahun 2020 dan diikuti juga oleh reksadana pendapatan tetap yang naik 15%. Nah, reksadana saham sendiri memang tahun lalu karena indeks harga saham gabungan ditutupnya memang negatif dari year on year dari tahun sebelumnya, reksadana saham ini memang tumbuhnya kurang lebih minus hampir 5%. Tapi kita lihat memang dari sisi baik dana kelolaan, dari sisi jumlah investor, tahun 2020 despite ada pandemi memang tahun yang baik bagi industri reksadana. Minus 5% di tahun 2020, lalu proyeksi Anda akan bertumbuh hingga berapa persen di kuartal 1 2021 ini? Khusus untuk reksadana saham ya, karena kalau untuk secara total dana kelolaan reksadana itu masih tumbuh 5,8%. Jadi kalau yang minus 5% itu adalah dana kelolaan khusus untuk reksadana saham. Nah, di tahun 2021 secara total dana kelolaan reksadana diharapkan bisa tumbuh di atas 10% atau double digit ya. Karena apa? Tahun ini merupakan tahun pemulihan ekonomi dan diharapkan juga reksadana saham akan membuat kontribusi yang positif terhadap pertumbuhan dari reksadana. Kemudian kami melihat bahwa masih rendahnya suku bunga serta masih agak beratnya pinjaman yang akan diberikan oleh sektor perbankan kepada sektor real, ini masih membuat reksadana pasar uang juga masih cukup menarik, sehingga pertumbuhan dari reksadana pasar uang juga masih cukup baik. Yang kami lihat juga dari sisi reksadana pendapatan tetap, ini juga kelihatannya kita masih harus cukup positif, tapi udah mulai berjaga-jaga.